Oke, selamat siang Aditya. Selamat siang, Kak. Sehat hari ini? Sehat. Sudah makan siang? Sudah. Oke, sudah siap untuk belajar ya Kak? Oke, sekarang kita akan pelajari mengenai enzim dan metabolisme. Nah, sudah pernah dengar soal enzim? Oke, sudah pernah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai definisi dan struktur enzim yang pertama. Kemudian yang kedua ada komponen penyusun enzim. Yang ketiga ada sifat-sifat enzim. Dan yang keempat ada cara kerja enzim. Nah, jadi nanti setelah belajar ini diharapkan Aditya mampu mengetahui dan memahami mengenai definisi dan struktur enzim, kemudian ada komponen penyusun enzim, hingga cara kerja enzim. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu ada definisi dan struktur enzim. Definisi dan struktur enzim. Oke, itu ya. Yang pertama, definisi dan struktur enzim. Oke, jadi Andres sebelumnya sudah pernah dengar ya? Sudah tahu mengenai definisinya? Oke, belum ya. Jadi kakak jelaskan ya. Jadi enzim itu adalah senyawa kimia berupa protein yang bekerja sebagai biokatalisator. Oke, ini ya. Jadi enzim adalah senyawa kimia berupa protein yang bekerja sebagai biokatalisator. Itu dia. Kemudian bio terus ada katalis. Kalau bio itu berarti makhluk hidup ya. Kalau katalis ini berarti zat yang mempercepat reaksi kimia. Oke, jadi biokatalisator adalah zat yang dapat mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Oke, itu ya dia. Jadi enzim senyawa kimia berupa protein yang bekerja sebagai biokatalisator, dan biokatalisator adalah zat yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Gitu ya. Oke, bisa dipahami? Nah, kita sekarang ke struktur enzim. Nah, struktur enzim ini biasanya berkaitan dengan istilah sisi aktif, kemudian ada substrat, dan juga ada kompleks enzim substrat atau kompleks ES. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan
Oke, kira-kira kalau kita gambarkan seperti ini ya, struktur enzim itu. Nah, jadi ini adalah enzim ya, enzim. Ini adalah enzim. Nah, bagian yang ada lekukan atau cekungan ini disebutnya sebagai sisi aktif. Oke, sisi aktif. Sisi aktif. Gitu ya. Kemudian yang ini itu adalah substrat. Substrat. Nah, kalau sisi aktif dan substrat ini menempel atau bergabung, nah nanti jadinya seperti ini disebut dengan kompleks enzim substrat atau kompleks ES, gitu ya. Nanti terjadi reaksi, kemudian setelah terjadi reaksi, nah jadilah produk. Nah ini produknya ya, produk. Oke, kalau yang ini tadi sisi aktif enzim. Sisi aktif enzim. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Nah, jadi misal kalau ada pertanyaan nih, misalnya ada zat yang dapat mempercepat reaksi di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, itu disebut dengan istilah apa? Biokatalisator. Ya, biokatalisator. Oke. Nah, kalau ada protein nih yang bisa bekerja sebagai biokatalisator dalam suatu reaksi, misalnya itu disebut dengan Enzim. ya enzim. Nah, jadi enzim ini berupa protein yang bekerja sebagai biokatalisator. Nah, kemudian oke. Nah, misalnya ini ada enzim. Nah, kalau bagian ini yang ditanya itu disebut dengan apa? Sisi aktif. Oke, betul. Sisi aktif. Terus kalau yang ini disebut apa? Substrat. Oke, substrat. Substrat. Kalau yang ini kompleks enzim substrat. Kalau yang ini Produknya. oke, produk. Jadi hasil dari reaksinya disebut produk. Yang ini Sisi aktif. oke, sisi aktif. Jadi sudah paham ya? Oke. Tidak ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada. Sudah paham ya? Baiklah. Dan sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Yang kedua itu ada komponen penyusun enzim. Tapi sebelum itu, kakak mau coba lagi deh definisi dan struktur enzimnya. Tadi definisi enzim berupa senyawa protein. Yang bekerja sebagai biokatalisator. Iya, berupa senyawa protein yang bekerja sebagai biokatalisator. Oke, kemudian struktur enzim itu dia terdiri dari apa yang ada cekungannya itu? Sisi aktif. Oke, betul, sisi aktif enzim. Oke, lanjut ya. Oke, jadi yang ini sudah paham ya, definisi dan struktur enzim. Sekarang kita lanjut yang kedua, komponen penyusun enzim. Penyusun enzim. Oke. Komponen penyusun enzim ya. Berdasarkan komponen penyusun enzim ini
enzim sederhana. Oke. Terus ada enzim kompleks atau holoenzim. Enzim kompleks atau holoenzim. Oke, itu ya. Nah, kalau enzim sederhana itu dia hanya tersusun atas protein saja. Ya. Jadi dia cuma tersusun atas satu aja, yaitu ada protein aja. Nah, kalau digambarkan kira-kira bentuk enzim sederhana itu seperti ini. Oke, nah ini tadi ya. Jadi ini adalah enzim. Nah, kalau yang bagian ini apa tadi? Sisi aktif enzim. Nah, ini gambar enzim sederhana ya. Sisi aktif. Ya. Lanjut ke enzim kompleks atau holoenzim. Nah, kalau ini tersusun atas protein saja. Kalau enzim kompleks ini tersusun atas dua komponen, yaitu komponen protein atau apoenzim dan komponen non protein atau kofaktor. Oke, jadi dia ada dua ya, ada protein atau apoenzim dan ada non protein atau kofaktor. Oke, nah kalau kita gambarkan itu kira-kira seperti ini. Nah, ini enzim ya. Nah, ini bagian sisi aktif. Kemudian ini enzim. Ya, ini enzim. Nah, ini bagian non proteinnya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Itu dia. Jadi dia terdiri atas enzim sederhana dan enzim kompleks atau holoenzim. Nah, kalau yang enzim sederhana ini tersusun hanya atas protein saja. Seperti ini gambarannya. Kalau yang enzim kompleks atau holoenzim ini tersusun atas protein dan non protein. Kalau digambar seperti ini kira-kira, gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, berarti misalnya ada pertanyaan nih. Ada suatu enzim, jadi enzimnya itu hanya tersusun atas protein saja, itu disebut enzim sederhana atau kompleks? Enzim sederhana. Enzim sederhana. Kemudian kalau yang kompleks itu tersusun atas apa saja? Protein dan kofaktor. Oke, ya betul. Protein dan non protein atau protein apoenzim dan non proteinnya adalah kofaktor. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya? Oke, mau dicatat dulu? Sudah. Oke, sudah selesai dicatat. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Komponen penyusun enzim ini sudah bisa dipahami. Kita lanjut ke sifat-sifat enzim.
Nah, tadi kita sudah bahas definisi dan strukturnya, kita sudah bahas komponen penyusun enzimnya, dan yang ketiga kita akan bahas mengenai sifat-sifat enzim. Oke, sifat-sifat enzim yang pertama ini tersusun atas protein. Tersusun atas protein. Oke, jadi kita sudah bahas ya kalau enzim itu adalah senyawa kimia berupa protein yang bekerja sebagai biokatalisator. Nah, jadi sifat enzim yang pertama adalah tersusun atas protein. Nah, jadi komponen penyusun utama enzim itu adalah protein. Penyusun utama enzim adalah protein. Oke. Nah, gitu ya. Tapi perlu adik ingat kalau tidak semua protein itu adalah enzim ya. Jadi protein itu juga bisa untuk menyusun bagian-bagian lainnya seperti hormon, kemudian tubuh kita itu juga disusun oleh protein. Nah, enzim ini juga penyusunnya protein gitu. Tapi itu enzim tersusun atas protein, tapi tidak semua protein adalah enzim. Oke, itu sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, sifat yang kedua ini sebagai biokatalisator. Oke. Tadi kita sudah bahas ya, biokatalisator tadi apa ya? Zat yang dapat mempercepat reaksi kimia. Iya, zat yang dapat mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi itu apa, Pak? Energi aktivasi adalah energi minimum yang harus ada untuk memulai suatu reaksi kimia. Oke, gitu ya. Nah, itulah enzim disebut biokatalisator karena dia bisa menurunkan energi aktivasi. Begitu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa kok. Oke. Kita lanjut ke sifat yang ketiga ya. Oke, sifat yang ketiga itu bekerja secara spesifik. Secara spesifik. Oke, bisa dibaca ya tulisan kakak ya? Bisa kok. Oke. Nah, jadi enzim ini bekerja secara spesifik yang berarti sisi aktif enzim
Sisi aktif enzim bentuknya tetap sehingga substrat harus sesuai sisi aktif enzim. Nah, gitu ya. Tadi kita sudah gambarkan kan. Jadi begini ya, misalnya. Nah, bentuk sisi aktif enzimnya seperti ini ya. Misalnya ada substrat nih. Kita letak di sini substratnya ya. Ini substrat 1, ini substrat 2, ini substrat 3. Oke. Kira-kira substrat mana yang cocok untuk enzim ini? Substrat 1. Oke, substrat 1 itulah disebut enzim bekerja secara spesifik karena substratnya harus menyesuaikan dengan bentuk sisi aktif enzim. Kalau tidak sesuai, maka dia tidak dapat menempel. Begitu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Kalau bisa dipahami, sudah dicatat? Sudah kok. Oke, kita lanjut ke sifat berikutnya. Nah, jadi kita sudah bahas 3 sifat ya. Ada enzim tersusun atas protein, kemudian sebagai biokatalisator, dan juga bekerja secara spesifik. Lanjut ke sifat yang keempat, yaitu tidak menjadi produk. Tidak menjadi produk. Oke. Nah, ini sifat yang keempat ya, tidak menjadi produk. Nah, tadi kan enzim itu mereaksikan substrat. Nah, tapi enzim itu tidak ikut berubah menjadi produk. Tuh. Oke. Bisa kita gambarkan ya. Nah, misalnya ini enzim ya kan. Enzim kemudian ada substrat nih yang nempel di dia. Nah, ini. Nah, misalnya ini udah kompleks enzim substrat. Kemudian bereaksi, maka akan dihasilkan suatu produk. Nah, jadi di sini enzimnya akan tetap seperti semula gitu ya. Akan tetap seperti semula dan dia yang menjadi produk itu hanya substratnya gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ke sifat yang berikutnya ya. Kita lanjut ke sifat yang berikutnya yaitu reusable. Oke, ini artinya enzim itu bisa digunakan kembali. Enzim bisa
enzimnya berubah atau sudah rusak, maka enzim tidak bisa digunakan kembali gitu. Jadi enzimnya harus tetap dalam kondisi yang bagus, gitu ya. Nah, kemudian ke sifat yang terakhir ya. Ke sifat yang terakhir yaitu bekerja bolak-balik. Bekerja bolak-balik. Oke. Nah, enzim ini bisa bekerja secara bolak-balik, gitu ya. Beberapa enzim itu bisa bekerja secara bolak-balik. Beberapa enzim bisa bekerja secara bolak-balik. Nah, misalnya tuh pada enzim maltosa. Maltosa ini substratnya. Oke. Jadi dia akan jadi 2 glukosa. Nah, nama enzimnya maltase. Nah, ini ya. Jadi misalnya nih, maltosa ini oleh maltase diubah menjadi 2 glukosa, gitu kan? Itu kan reaksi pemecahan ya. Nah, nanti dia bisa lagi nih mereaksikan reaksi pembentukan gitu. Jadi dari 2 glukosa menjadi maltosa lagi. Bisa dipahami tidak? Atau kita coba gambarkan ya. Nah, misal seperti ini. Ini ya. Oke, yang lengkung tadi apa namanya? Sisi aktif. Ya, sisi aktif. Oke. Terus misalnya gini nih, ya kan? Ini ada substrat. Ini substratnya adalah maltosa. Maltosa. Oke. Ini ada sisi aktif. Sisi aktif. Enzimnya namanya apa? Maltase. Maltase. Nah, maltosa akan bergabung ke maltase atau akan menempel ke sisi aktif maltase, ya kan? Kemudian dia akan bergabung dan membentuk kompleks enzim substrat, kompleks ES. Ya, udah paham sampai sini? Nah, kemudian nanti akan bereaksi dan akan membentuk glukosa. Ini satu glukosa dan glukosa. Jadi ada 2 glukosa, ya kan? Bisa dipahami sampai sini? Nah, ini enzim maltase. Nah, ini kan dipecah nih, ya kan? Ini maltosanya dipecah jadi glukosa dan glukosa. Berarti reaksi pemecahan. Nah, ini kan reaksinya yang ke sini nih. Nah, dia bisa mereaksikan balik lagi. Nah, bisa dipahami ya. Jadi glukosa dan glukosa ini nanti nempel lagi ke sisi aktifnya, kemudian bereaksi dan membentuk lagi maltosa. Oke, bisa dipahami ya? Nah, seperti itulah sifat enzim yang terakhir. Oke. Sampai di sini paham?
Oke, sudah dicatat? Dah, kakak hapus lagi ya? Sudah Kak. Oke. Oke, jadi ada 6 sifat enzim. Ada 6 sifat enzim. Kalau yang pertama tadi ada apa? Khusus sintesis protein. Iya. Kalau yang kedua biokatalisator. Yang ketiga itu bekerja secara spesifik. Oke. Yang keempat tidak menjadi produk. Kelima reusable. Iya. Yang keenam bekerja secara bolak-balik. Oke, jadi sudah paham ya. Selanjutnya kita akan ke cara kerja enzim. Cara kerja enzim. Oke. Nah, tapi sebelum kita ke cara kerja enzim, kita break dulu ya. Adik Ria bisa minum dulu, bisa main HP dulu, bisa makan dulu. Mana tahu haus kan? Setelah bahas 3 materi, jadi kita break dulu. Oke. Kakak beri waktu 3 menit ya. Oke, silakan. Mau makan dulu juga boleh ya adik ya. Mau main-main HP dulu juga boleh ya. Biar lebih refresh. Oke, sudah selesai ya? Sudah, kita lanjut ke materi lagi ya. Oke, sekarang kita ke cara kerja enzim. Nah, ada 2 macam nih cara kerja enzim. Oke, jadi ada 2 cara. Yang pertama, ada teori gembok dan anak kuncinya. Atau disebut juga teori lock and key. Oke, ini ya dia teori lock and key. Oke. Nah, kalau teori gembok dan anak kuncinya ini adalah bentuk sisi aktif enzim itu sangat spesifik ya. Bentuk sisi aktif enzim sangat spesifik. Sehingga substansi
substratnya itu harus benar-benar sesuai. Harus sesuai. Oke. Nah, misal begini nih. Oke. Misal ini enzim lipase ya. Lipase itu sini ada sisi aktif. Oke. Terus di sini ada substrat ini. Oke. Kira-kira. Nah, misal ini glukosa. Lipid. Ini glukosa atau maltosa. Terus di sini ada lagi protein. Nah, kira-kira yang mana nih yang bisa menempel pada sisi aktif enzimnya? Yang lipid. Lipid, maltosa atau protein? Lipid. Oke, yang lipid ya. Nah, itulah dia cara kerja enzim berdasarkan teori gembok dan anak kuncinya. Jadi bentuk sisi aktifnya enzimnya ini sangat spesifik, sehingga substratnya juga harus sesuai. Nah, di sini yang sesuai adalah lipid, berarti lipidlah yang bisa berikatan dengan enzim lipase, begitu ya. Bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, kita ke teori yang kedua. Teori yang kedua ya. Nah, itu ada teori kecocokan induksi. Induksi. Oke. Kecocokan induksi atau teori induksi. Nah, ini deh. Kalau yang teori gembok dan anak kuncinya ini sangat spesifik ya, sangat spesifik. Nah, kalau yang ini, oke, yang teori kecocokan induksi ini bentuk sisi aktifnya fleksibel. Bentuk sisi aktifnya fleksibel. Aktif, fleksibel. Oke, fleksibel sehingga bisa menyesuaikan. Dengan bentuk substrat. Nah, ini ya. Oke, jadi itu dia cara kerja enzim. Ada dua teori. Ada teori gembok dan anak kuncinya. Kemudian ada teori kecocokan induksi. Kalau yang satu sangat spesifik sisi aktifnya, kalau yang satu lagi sisi aktifnya fleksibel. Jadi kalau yang teori gembok dan anak kuncinya itu substratnya harus benar-benar sesuai. Kalau yang teori kecocokan induksi ini sisi aktifnya bisa menyesuaikan dengan substrat. Oke, bisa dipahami ya gitu ya? Bisa Pak. Oke, bisa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Pak. Oke, tidak ada. Jadi selesai ya pembahasan kita ya. Sudah dicatat? Sudah Pak. Oke, kata aku Sudira. Oke. Nah,
ada komponen penyusun enzim dan juga sifat-sifat enzim. Oke, kita ke pertanyaan yang pertama lah ya. Pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, tulis cara lisan aja lah ya. Jadi kakak ada 3 pertanyaan sih. Oke, yang pertama tadi kita sudah belajar definisi dan struktur enzim nih, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya ada suatu zat nih yang komponen penyusun utamanya adalah protein dan dia berfungsi sebagai biokatalisator, itu disebut sebagai apa? Disebut enzim. Oke, betul. Jadi disebut sebagai enzim ya. Berarti 1 poin ya untuk berarti dapat 1 bintang nih. Adik ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan kedua. Oke. Nah, jadi kalau berdasarkan komponen penyusun enzim, ada enzim yang hanya tersusun atas protein saja. Itu disebut enzim apa? Enzim sederhana. Oke, enzim sederhana. Oke, betul ya. Nah, kalau yang enzim kompleks dia tersusun atas 2 komponen. Jadi ada komponen non protein dan ada protein. Oke, kemudian kita ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga, ini pertanyaan terakhir ya. Nah, jadi ada suatu pernyataan nih. Pernyataannya adalah ada suatu enzim nih, dia itu sisi aktifnya itu sangat spesifik, gitu kan, sehingga substratnya itu harus sesuai dengan sisi aktif enzimnya. Nah, disebutnya adalah teori kecocokan induksi. Kira-kira pernyataan itu benar atau salah? Salah. Oke, kenapa salah kira-kira? Karena teori induksi itu dia fleksibel. Oke, betul. Nah, jadi semuanya betul ya. Berarti adiknya dapat 3 bintang nih. Wah, keren ya. Jadi betul ya. Nah, kalau yang sangat spesifik itu teori gembok dan anak kuncinya. Kalau yang fleksibel itu ada teori kecocokan induksi. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Oke, jadi kita sudah selesai materinya. Nah, sekarang kakak ingin adik Tria menyimpulkan nih dari semua yang sudah kita pelajari. Oke, boleh kita disimpulkan sekarang? Dari yang dipelajari tadi itu didapat kalau definisi dari enzim itu adalah senyawa kimia berupa protein yang bekerja sebagai biokatalisator. Lalu terdapat struktur enzim yaitu sisi aktif, substrat, dan kompleks enzim substrat. Lalu untuk sifat-sifatnya itu ada 6. Itu tersusun atas protein, biokatalisator, tidak menjadi produk, bekerja dengan spesifik, reusable, dan bekerja secara bolak-balik. Lalu untuk cara kerja enzim itu ada 2, Kak. Komponen penyusun itu ada 2, Kak. Ada enzim sederhana dan enzim kompleks atau coenzim. Lalu yang cara kerja enzim itu juga ada 2. Itu ada teori lock and key sama teori kecocokan induksi. Oke, jadi betul ya. Jadi kita hari ini sudah bahas definisi dan struktur enzim sampai cara kerja enzim, dan kalau dari kesimpulan Aditya tadi sudah betul semuanya. Nah, sekarang Aditya boleh memberikan votingnya ke kakak